Dan terus. Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Selamat beraktivitas hari Minggu. Nih ya, di hari Minggu ini kita ada sesi live lagi nih, tips promil pasca keguguran setelah sekian lama. Nah, ini udah mulai join ya teman-teman. Halo semua. Halo Mbak Lucy, Mbak Suci. Nah, hari ini kita akan live. Tentunya nggak saya sendiri dong ya, ngomongin tips promil pasca keguguran. Pastinya sama ahlinya, sama spesialis, dokter spesialis. Tentu saja yang udah nggak asing lagi nih di dunia Our Tiny Hope. Sahabat-sahabat Our Tiny Hope pasti udah sering banget dengar namanya Dokter Doni. Ini Dokter Doni udah hadir di antara kita semua nih. Langsung aja kita undang Dokter Doni untuk join di live kali ini. Kita invite dulu Dokter Doninya ya teman-teman. Hai, halo Dokter Doni, apa kabar dok? Nah, masih reconnect nih beliau nih ya. Sabar ya teman-teman, memang seperti itu. Nah, ini dia, selamat pagi dok. Gimana, sehat kabarnya dok? Kodenya ya. Coba aku auto kali ya. Halo. Iya, Dokter Doni selalu muda nih katanya. Halo. Reja Dilmonte. Sabar ya teman-teman. Nih memang suka seperti itu. Kadang Instagram nih ngambek-ngambek kan ya. Halo Mbak Amrina. Halo. Dokter Doni. Koneksi beliau ya. Kita invite kembali Dokter Doni. Sebentar. Oke. Nah, teman-teman jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung di udah datang nih Dokter Doninya. Ini much better nih, Dok. Much better ya? Nih. Iya, udah langsung masuk langsung lancar nih. Oke. Good. Halo Dokter Doni, apa kabar, Dok? Selamat Our Tiny Hope, selamat siang, ketemu lagi dengan saya. Mungkin ada beberapa orang sudah kenal saya gitu ya. Iya dong, pasti udah hafal banget nih sama Dokter Doni nih. Nah, Dokter Doni gitu ya? sekarang lagi sibuk apa nih, Dok? Teman-teman saya cari filter dulu. Cari filter dulu. Sama nih Seperti saya juga biasa, pakai filter biar cakep besok gitu ya, Dok. Kebetulan besok ada tanggal 10 ya, 10 Oktober 2022 ya. Ada Betul. beberapa ibu-ibu yang sedang melahirkan, bukan melaksanakan kehamilan. Jadi bagi semua yang kira-kira ingin segera pengen seperti teman-teman yang lain, ya harus segera kita melaksanakan kehamilan. Supaya apa? Supaya bisa ikut teman-temannya yang lain gitu loh. Bisa ikut 10-10 ya, Dok ya. Jadi nggak cuma Shopee-nya doang. Maaf, yang kuning-kuning hijau doang yang di check out ya. Tapi juga yang di rumah sakit juga harus di check out. Benar, harus di check out. Nah, untuk sampai ke 10-10 tahun depan nih, Dok ya, teman-teman Ya, harus Dok. siapin programnya mulai dari sekarang nih. Jadi main Nggak apa-apa, jadi- Dok, kita konsepnya serius tapi santai gitu ya, Dok. Sersan, serius tapi yang santai. itu ya. Betul, yang penting informasinya tersampaikan dengan baik gitu ya, teman-teman semua. Ya. Nah, Hari ini saya agak berat nih soal gini. agak berat, makanya harus dibawakannya dengan ringan ya, Dok. Dan santai. Nah, teman-teman, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, topik kali ini tips promil pasca keguguran. Jadi gimana sih gitu ya menangani setelah keguguran, kalau mau menjalankan program hamil kembali, apa yang perlu dipersiapkan dan apa yang perlu diperhatikan kembali gitu ya teman-teman. Nah, ini udah ada Dokter Doni, jadi jangan lupa kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, put pertanyaannya di kolom box ya teman-teman, biar nanti bisa dijawab sama Dokter Doni. Selain pertanyaan dari teman-teman yang ikut live ini, ada juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul dari teman-teman Our Tiny Hope ya, komunitas Our Tiny Hope sendiri. Udah Nanti, berapa pertanyaannya? Aduh, banyak nih, Dok. Saya cek 258 juta ya, sama kayak jumlah 558 juta lebih. Oh, iya.
Makanya teman-teman yang belum bergabung jangan lupa bergabung gitu ya, karena di situ banyak banget informasi yang bisa teman-teman terima gitu ya. Ini katanya dokternya masih muda ya. Waduh, saya 18 tahun ya. 18 tahun ya dok. Forever 18 kayaknya nih Iya, dokter Doni. kita. Benar. Nah, dokter Doni sekarang lagi sibuk apa nih dok? Oke, seperti biasa. Siapin 10-10 ya. Betul. Kan 10-10 dan juga 11-11, 12. Tapi 1-1, 2-2 nggak terlalu laku biasanya. Yang laku belakang 8-8, 9-9, 10-10 gitu. Nah, tapi itu biasanya kita tetap ya, kalau misalnya kita mau melaksanakan suatu kehamilan atau persalinan gitu ya. Oh, ini kan bicara persalinan ya. Tentunya kehamilan dulu yang di-prepare gitu. Jadi kalau jadi cara kehamilannya oke, tentu persalinan pun akan jauh lebih baik gitu. Nah, teman-teman di sini namanya aja Our Tiny Hope. Tiny, ada kesempatan kecil, ada hope yang kecil yang bisa kita menjadikan sama seperti itu. Itu adalah impian dari semua orang yang sudah menikah tentunya. Pada saat dia sudah menikah, pengennya itu segera punya momongan. Tapi ada juga beberapa orang yang menunda ya. Gitu. Itu kan tidak masuk dalam kategori. Cuman pada beberapa orang yang langsung tidak punya anak, sama seperti ibu-ibu yang lain, tentunya itu harus di-prepare dengan baik. Supaya apa? Supaya bisa ikut flash sale gitu tahun depan. Biar bisa ikut flash sale harus dipersiapkan dari sekarang ya teman-teman. Iya. Jadi pas banget nih kalau misalnya nanti mau beliin kado buat anak gitu ya, pas banget. Aduh ada promo 11-11, 10-10 gitu kan. Kebetulan Mbak Tika ini saya besok promo 10-10 ini ada kebetulan udah terdaftar 5 orang nih promo 10-10 ini. Udah ngantri 5 orang tuh ya dok. Udah kan orang ini udah siap. Ada yang kembar juga besok 1. Wow. Udah ada kembar 10-10, udah tanggal 10-10 kembar gitu ya dok ya. Iya. Udah double twin ya itu. Tapi saya udah bilang nih, nggak bisa nih, maaf nih Mbak Tika, saya udah bilang jangan sampai lewat jam 10 menit 10 detik itu nggak bisa saya. Takut. Iya, soalnya banget ya. Jam 10 iya. lewat 10 menit 10 detik saya maunya jam segitu ya dok pokoknya. Iya. Semuanya 10 gitu. Benar. Yuk, ayo kita mulai yuk. Ayo, kita mulai nih dok. Mungkin kita bisa mulai dulu nih dok. Kemarin kan kita udah ngebahas nih ya dok penyebabnya gitu ya. Terus apa aja yang perlu diperhatikan gitu ya dok ya selama proses kehamilan dan segala macam gitu ya. Nah, after keguguran nih dok. Dan what's next nih dok? Setelah keguguran apa aja sih dok yang perlu dipersiapkan untuk menjemput rainbow baby ini dok? Gitu. Okay. Apakah tentunya ada pemeriksaan tentu ya dok, ada karena mungkin sebelumnya ada masalah-masalah yang belum teridentifikasi sebelumnya gitu ya. Nah, persiapan apa saja nih dok yang perlu teman-teman siapkan? Oke. Selamat siang teman-teman semuanya ya. Hari ini kita menjelaskan, kita bicara santai aja, jadi nggak perlu betin gitu ya. Saya akan bicara juga dengan bahasa yang sangat awam, jadi automatically teman-teman juga bisa ngerti gitu. Satu, yang pertama, pada saat perencanaan kehamilan itu harus dari sebelum dia hamil. Itu yang paling penting untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Saya udah pernah, mungkin saya dari episode yang sebelumnya gitu, saya selalu bilang bahwa perencanaan kehamilan sebelum sebelum hamil, bahkan sebelum menikah itu sangat-sangat penting. Konsumsi asam folat, kemudian cek darah, kemudian vaksin dan segala macam itu sangat penting. Karena balik lagi, terjadinya keguguran itu terjadi kenapa? Karena bibit yang tidak baik. Kalau bibitnya kita persiapkan dengan baik, insya Allah nanti dia akan menghasilkan hasil yang baik. Nah, ada tapinya nih. Tapi terkadang pada saat kita sudah memprepare bibit yang baik, banyak tuh faktor luarnya. Misalnya kecapean, atau misalnya keguguran, kemudian maafnya ada infeksi toksoplasma mungkin yang teman-teman dengar, yang mungkin infeksi dari kucing dan segala macam gitu ya. Itu yang membuat terjadinya proses keguguran menjadi lebih sering terjadi. Jadi misalnya dia hamil keguguran. Jadi dikatakan itu recurrent pregnancy loss di atas 3 kali keguguran pada saat kehamilan. Secara berturut-turut ya. Misalnya nih, si A, saya nggak mau sebut siapa-siapa, si A keguguran 3 bulan, setahun kemudian merencanakan keguguran lagi, setahun kemudian keguguran lagi. Wah, itu kita sebut dengan RPL atau recurrent pregnancy loss. Ada apa aja nih yang harus kita cari tahu nih, kok bisa kayak gini terus gitu. Itulah yang harus diketahui dan itu segera diperiksakan gitu. Jangan dibiarin
Gitu. Ingat, bagi teman-teman yang terjadi keguguran secara berulang, something wrong. Berarti ada sesuatu. Itu yang harus diperiksakan. Berbeda dengan proses bagi teman-teman yang belum pernah hamil. Jadi kita bicara tentang sesuatu yang infertile. Infertile adalah yang tidak pernah hamil sama sekali, atau dengan RPL atau recurrent pregnancy loss. Gitu. Bagi teman-teman yang infertile, automatically berarti bibitnya yang ngaco kan. Dari awal pembentukan laki-laki perempuannya ini nggak bisa nyatu nih, gitu loh. Itu adalah hal yang berbeda. Artinya apa? Suami dan istri dua-duanya harus diperiksakan. Nah, pada saat dia sudah hamil keguguran, berarti kan udah jadi nih ceritanya. Iya, betul. Apakah tempatnya yang salah? Jadi ibunya nih, secara genetik mungkin dia sudah baik, kemudian udah di-prepare dengan baik, tapi tempat naungan si dedeknya itu nggak kuat. Atau ada faktor lain, misalnya ada infeksi dan segala macam. Atau memang yang balik lagi ke rule nomor 1, memang bibitnya yang ngaco. Itulah fungsinya diperiksakan. Nah, tanpa memeriksakan kita nggak bakal tahu. Ini kira-kira bakal ngapain nih? Gitu loh. Benar, jadi silakan dok. Nah, jangan lupa buat teman-teman yang sudah memang, jadi jangan disepelekan gitu maksudnya. Jika memang sudah ada risiko keguguran dan segala macam, jangan disepelekan. Harus diketahui bahwa oh ini something wrong nih. Oh ya saya mesti periksa gitu. Kadang soalnya ibu-ibu kamu masih muda lah, masih 23 tahun, udah nanti aja periksanya dan segala macam gitu. Sedangkan itu sesuatu yang tidak boleh disepelekan gitu. Karena itu akan terjadi secara terus nih. Kalau ibaratnya misalnya dia ada infeksi. Ya infeksi akan berjalan terus-menerus. Atau misalnya dia ada gangguan pengencer darah gitu. Ya itu akan berjalan terus-menerus gitu. Tidak hanya berefek untuk keguguran saja, tapi banyak efek lain. Obat pengencer darah kan cuma tidak untuk kandungan aja, tapi bisa ke jantung, ke ginjal dan segala macam. Jadi jangan cuma memikirkan bahwa oh saya nggak bisa hamil gitu, tapi pikirkan juga kesehatan secara umum, secara whole package-nya itu bagaimana gitu loh. Betul sekali. Nah teman-teman tuh ya, jadi benar-benar memang harus periksa dulu, jangan ditunda-tunda gitu ya, karena bisa jadi dari mana, dari tempat menyimpannya kah, atau dari bibitnya kah ya teman-teman. Jadi sama kayak kita nanam pohon nih, nanam pohon kok kagak jadi. Jangan apa kita nanam bibitnya salah yang pertama. Betul. Bibitnya salah. Pas tanah bibitnya udah benar, pupuknya salah. Terus lingkungannya salah. Jadi misalnya dia terlalu toksik dengan lingkungan segala macam, stres, keguguran gitu. Jadi itu semua faktor. Kita seperti nanam seperti pohon mangga gitu. Kita nanam pohon mangga, ya maunya jadinya mangganya cantik. Ya kita jangan nanam pohon mangga tumbuhnya stroberi. Gitu loh. Banyak juga ya dok ya, karena memang tadi orang-orang yang sudah berhasil hamil gitu ya dok, keguguran kembali gitu ya, karena faktornya sebelumnya tidak diperiksa dulu gitu ya. Jadinya mereka berulang lagi gitu ya. Ya hamil tanam mangga kayak begini. Sering terjadi tuh hamil anggur atau maaf ada kainan gitu. Itu kan semua bisa mempengaruhi. Artinya kalau misalnya terjadi terus terima. Betul. Tentunya tidak baik gitu. Tidak. Jadi apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan hasil gitu. Ya kita mau tanam mangga, kita mangga, jangan kita tanam mangga hasilnya stroberi gitu loh. Betul. Nah, Dok, tadi kan pemeriksaannya tuh ya, Dok ya, untuk kita tahu penyebabnya gitu ya. Kira-kira nih kalau misalnya kita blank banget gitu ya, Dok ya. Nggak tahu nih sebenarnya penyebab kegugurannya apa sih gitu ya. Harus dimulai dari pemeriksaan apa nih, Dok, kira-kira? Oke. Pertama kali jika terjadi keguguran berulang ya, tentunya itu pergi ke obgyn dulu, pergi ke dokter kandungannya. Nanti akan diperiksa banyak tuh segala macam A B C D E F G. Misalnya nih, periksa darah, kita lihat toksoplasma, kita lihat kadar gulanya, kemudian kita ada infeksi apa enggak, kemudian ada kelainan apa enggak, suami istrinya diperiksa gitu. Nah, banyak banget tuh, ada berentetan hampir 30-40 penyebab yang kira-kira keguguran. Jadi kalau atau ini bisa 24 jam kita di sini, gitu. Overall intinya sebenarnya mamsnya itu tidak, jadi kalau dibaca kan A B C D E F G H I J K gitu. Satu-satu ya kita akan memeriksa sesuatu yang mungkin dulu.
Yang paling mungkin, jadi kan kita menganamnesa pasien, jadi kita anamnesa ibunya, ibu apa yang terjadi gitu, makannya apa, kemudian riwayatnya seperti apa, dan itulah kita bisa bilang nih, yang mungkin dari nomor 3 penyebabnya bisa menjadi nomor 1. Misalnya nih, oh ternyata ibunya riwayat gula, oh berarti gula nih, periksa dulu nomor 1. Kalau ibunya, dok saya ada gini, ternyata dok saya ada pelihara kucing dan segala macam, oke pemeriksaan yang kucing-kucingan, infeksi toxoplasma kita naikin ke nomor 1. Ya, jadi 40 yang tadi saya sebut itu semuanya belum tentu semuanya terkena pada ibunya. Tapi mesti kita pilih nih yang mana kita mesti periksa, apa yang mana enggak. Kalau kita semuanya kita full periksa, waduh pusing ibunya. Benar. Pusing periksanya, pusing biayanya juga ya dok. Aduh. Ya gitu. Karena jadi, mehong ya kawan-kawan periksanya. Jadi kita mesti prepare. Oh yang mana sih yang sebenarnya cocok, yang mana enggak. Gitu. Jadi kita pilih-pilih nih. Jadi kita pun sebagai objek kita pilih-pilih. Oh ini bisa enggak gitu loh. Jadi memang dilihat dulu gitu ya riwayatnya, lifestyle-nya segala macam. Kemudian baru nanti dokter memprioritaskan tes apa yang perlu dites dulu gitu ya. Lah dok ibaratnya apakah dari gulanya, maka teman-teman akan disuruh tes gulanya dulu gitu ya. Tapi secara keseluruhan itu juga ada tes darah segala macam gitu ya teman-teman. Ada toxoplasma juga. Betul. Jadi tergantung lifestyle dan keseharian teman-teman dan keluhannya tuh apa gitu ya. Intinya yang mesti kita tahu adalah penyebabnya apa dulu nih. Itu yang paling penting. Karena semuanya itu ada penyebabnya. Namanya ikhtiar. Kalau ikhtiar sama sekali kita nggak akan ada jawaban apa-apa. Itu namanya kita ikhtiar. Setelah kita ikhtiar kita cari tahu nih apa. Nah, nih teman-teman nih, mungkin ada baru 1-2 kali keguguran udah menyerah gitu ya. Ada saya kasus yang paling ekstrim gitu ya. Keguguran sampai 5 kali, akhirnya ke-6 dia sama saya dan sehat alhamdulillah gitu. Jadi mungkin teman-teman OJT mungkin dapat lebih daripada saya, tapi sampai sekarang yang paling ekstrim buat saya itu 5 kali aja tuh traumatiknya aja udah luar biasa. Benar. Gitu. Dan kita sebagai objeknya pun akan memotivate dia untuk tetap mencoba. Ayo silakan coba, pasti bisa. Akhirnya dia mau, secara mentally dia siap. Oke, kita maju. Masya Allah, gitu. Teman-teman itu masih ada teman-teman di luar sana gitu ya, yang benar-benar berjuang gitu ya, bahkan lebih dari 1-2 kali keguguran gitu ya, dan Masya Allahnya akhirnya dijawab sama paling tidak punya apa-apa gitu. Maksudnya saya udah paling yang tidak berharga gitu kan, seringnya gitu tuh. Aduh kok saya nggak bisa jadi wanita seutuhnya, saya udah keguguran begini. Sedangkan ternyata masih banyak di luar sana yang lebih mencoba untuk berusaha dan mereka tidak mau menyerah. Jadi jangan kehilangan harapan ya teman-teman. There is our tiny hope di sana. Ya, balik lagi tuh ke awal. Iya, tetap jaga harapannya. Ininya ada hope-nya gitu, selalu ada hope walaupun chance-nya kecil. Iya betul, walaupun it's tiny teman-teman, walaupun kecil di sana selalu betul ada harapan, jadi jangan pernah menyerah gitu. Nah dok, setelah keguguran kan nih ya dok, pastinya melalui masa seperti masa nifas gitu ya waktu itu dokter bilang. Nah, apakah harus menunggu head normal kembali dulu dok dan teratur setelah keguguran itu dok? Ya, oke. Pertama ya saya kapan boleh hamil pasca dia keguguran begitu ya? Nah, kalau secara teori ini sebaiknya 6 bulan minimal 6 bulan. Tapi ada tapinya nih. Tapi kita mesti ingat, kadang-kadang ada yang mau cepat, kadang ada yang mau nunda gitu. Gitu ya. Otomatis kalau seperti itu kita biasa menjalankan 3-6 bulan. Ya kasarnya memperbaiki fisik dan mentalnya dulu lah. Gitu. 3 bulan berarti 3 kali haid ya. Misalnya misalnya keguguran hari ini. Kemudian dia 40 hari masih pas. Haid 1, haid kedua, haid ketiga udah boleh. Oke, jadi meskipun haidnya itu belum normal atau tetap harus menunggu normal kembali dok? Nah, biasanya pasca keguguran itu beda sama kayak hormon. Kalau hamil dipengaruhi dengan hormon laktasi dan segala macam itu buat dia menjadi sulit untuk menjadi kalau misalnya ASINya full nih, ASINya fullnya malah
Makanya buat emak-emak di rumah yang lagi hamil dan menyusui, jangan kaget kalau misalnya lagi menyusui kok saya nggak haid, takutnya hamil lagi gitu. Sering banget saya dapat pertanyaan kayak gitu. Tapi di test pack negatif gitu. Karena balik lagi, setiap wanita tidak merasa sebagai perempuan kalau dia tidak haid. Moodnya menjadi jelek, mood swing dan segala macam lah. Sedangkan belum, itu sangat normal kalau misalnya kamu tidak haid pasca melahirkan dan asinya full, itu sangat normal gitu. Jadi berbeda memang ketika setelah habis melahirkan ya dok ya? Ya betul. Tapi itu dok, hal yang berbeda. kalau misalnya ibaratnya bukan ibaratnya, semisalnya gitu ya dok, pasca kuret gitu ya, headnya terganggu, usaha apa yang bisa dilakukan gitu ya dok untuk menormalkan kembali siklus haidnya dok? Oke. Haid itu ada 2 penyebabnya yang paling penting. Hormonal atau struktur yang terganggu. Jika hormonal terganggu ya diperbaiki, dia daftar ke objinnya. Apa itu yang masih saya perbaiki? Kalau strukturnya terganggu seperti ada miom atau kista dan segala macam, itu juga diperbaiki. Jadi dua-duanya masih diperbaiki. Nanti objinnya sendiri yang akan menentukan nih, yang mana sih kamu masuk kategori yang mana nih, gitu. Terlalu banyak, terlalu sedikit itu juga ada obatnya gitu. Berbeda. Dok saya nggak haid. Dok kok saya haidnya malah flek tapi nggak banyak. Dok setiap hari saya haid sampai 3 minggu. Yaitu sudah something wrong. Sedangkan dengan haid yang terganggu, hormonal terganggu, automatically nanti pada saat dia hamil akan lebih sulit. Jadi kita sebagai objin akan menormalkan dulu haidnya dan segala macam. Setelah dia oke, tempatnya udah oke, hormonnya udah oke, pupuknya oke, ya udah kita jalan, kita pelan-pelan. Gitu. Benar. Ada suka nggak sabar gitu, nggak sabar dalam arti gini. Iya, pokoknya saya bulan depan harus tag, langsung isi gitu. Sedangkan ya kita perbaiki dulu, kita perbaiki potnya dulu, saya perbaiki airnya dulu. Airnya air sungai, kan diperbaiki jadi air ledeng dulu, untuk ion-ion gitu kan, sama seperti minuman biru kan lebih bagus. Pupuknya yang lama kita ganti pupuk yang baru gitu. Tanah yang lama kita ganti tanah yang baru. Bukan berarti ganti rahim ya, bukan ya. Maksudnya artinya diperbaiki. Lingkungannya diperbaiki. Lingkungannya oke, good, aman, baru kita mulai sama-sama buat promilnya gitu. Oke. Jadi itu ya teman-teman, harus dicek kembali juga gitu ya, tadi penyebabnya haidnya tidak lancar tuh apa gitu ya, baru nanti diberikan solusinya oleh objin. Jadi bukan masalah kehamilan aja gitu ya, tapi haid juga bisa langsung dikonsultasikan ke objin teman-teman ya. Iya. Betul. Bahkan untuk orang-orang dengan ibu-ibu yang mungkin sudah punya anak remaja gitu ya, dengan haid yang tidak teratur, itu baik untuk diperiksakan dari awal. Betul. Kenapa? Haid yang tidak teratur itu dimulai sejak dini. Artinya apa? Kalau kita memprepare dia dari sebelum dia hamil nantinya, itu akan lebih baik dibandingkan nanti pada saat dia sudah mau menikah dan segala macam, baru nggak hamil. Kenapa ya gitu ya? Ternyata setelah di-recall kembali jauh-jauh, oh ternyata emang dari dulu haidnya nggak teratur gitu ya. Dan ternyata masalahnya dari istilahnya zaman bahla gitu ya, zaman bahla masalahnya, tapi baru di-prepare sekarang gitu. Benar. Nah, penyesalan deh, aduh harusnya saya begini kayak gini dok ya. Betul. Harusnya lebih aware dari dulu gitu ya, pertama kali dari masa remaja. Yang kalau di depan namanya pendaftaran dok ya, bener banget. Iya. Nah, masuk ke tips promil nih dok, promil untuk Rainbow Baby itu sendiri. Apa aja sih dok tipsnya untuk basic promil gitu ya, tips basicnya gitu. Terus apakah ada lifestyle tertentu gitu ya, terutama untuk perempuan yang memang mengalami keguguran gitu dok? Ya, oke. Pertama yang saya mau bilang, balik lagi, kita kembali ke rule nomor, berarti artinya apa, bibitnya yang ada. Balik, saya selalu bilang, setiap kali ada pasien yang mau promil, datanglah sama suami. Tapi kadang mohon maaf nih, si suami-suami ini tuh semuanya kadang-kadang, udah itu masalahnya ke istri, ya, semuanya dilimpahkan ke istri. Sedangkan harus bahwa bibit karena bagaimanapun harus ada kecebong yang sampai menuju ke telurnya, sehingga si kecebong itu kalau dia kuat kecebongnya baru bisa menghamili. Kalau tidak dia tidak akan bisa menghamili. Betul. Ataupun kalaupun dia tidak kuat, si kecebongnya itu malah hasilnya jadi tidak baik gitu, si kecebongnya. Kualitas kecebongnya nggak baik, akhirnya dia
jadinya nggak bagus gitu. Akhirnya apa? Dua-duanya mesti diperbaiki. Apakah ada kesalahan dari kecebong atau ada kesalahan dari indung telur? Mengkonsumsi asam folat, vitamin E, zinc dan segala macam itu sangat membantu. Gitu. Tapi harus diketahui juga jumlah spermanya berapa nih? Kurang apa enggak? Kualitasnya seperti apa? Indung telurnya seperti apa? Apakah cukup besar untuk membuahi atau enggak? Apakah sudah cukup baik atau enggak? Dan semuanya itu bisa diperiksa di dokter objin. Gitu. Dengan kita memprepare dengan baik, tempatnya rahimnya pun kita persiapkan dengan baik, semoga jadi deh gitu. Tapi balik lagi ya, berdoa juga penting karena bagaimanapun kadang-kadang dok saya udah periksa suami kok tidak ada hasil gitu ya, berdoa juga penting gitu. Betul. Bagaimanapun itu tetap Tuhan punya campur tangan ya. Benar. Gitu. Nah jadi teman-teman bukan istrinya aja yang harus ke objin ya, datangnya sama suami gitu ya. Karena tadi kata dokter Doni, bibitnya tuh juga penting gitu ya, bukan tempat penyimpanannya aja gitu. Jadi tips pertama, benar, tips pertama teman-teman datang sama suaminya biar bisa diperiksa secara keseluruhan gitu ya. Nah dok, terkait lifestyle nih dok, lifestyle seperti apa sih? Tentu aja kita tahu ya itu lifestyle yang sehat gitu ya dok. Tapi specifically gitu ya untuk program hamil ini gitu ya, lifestyle seperti apa yang harus dijalani oleh teman-teman baik wanita maupun pasangan laki-lakinya nih dok? Ya, pertama yang saya mau bilang tentunya paling nomor satu ya itu adalah, itu tidak hanya buat promil tapi buat semua kesehatan juga sama gitu. Merokok alkohol adalah sesuatu yang tidak baik begitu ya. Dok, boleh nggak saya makan sayur biar anak saya perempuan? Dok, saya makan daging banyaknya anak saya laki-laki gitu. Ya nggak ada hubungan tuh. Mau ibu makan nasi segentong, mau makan sayur segentong, itu tetap aja segitu. Gitu. Mungkin yang cukup membantu adalah kita menghitung masa subur. Masa subur pada saat dia awal masa subur itu kemungkinan chance dia untuk laki-laki menjadi lebih besar. Nah, misalnya kemudian untuk dia jadi perempuan, chance dia menjadi perempuan di akhir masa subur itu menjadi lebih besar. Tapi itu tidak sepenuhnya 100%. Gitu. Jadi, dok, boleh nggak saya makan sayur? Boleh nggak saya makan ikan? Boleh nggak saya makan telur? Boleh saja. Semuanya boleh saja. Tapi apakah itu harga mati, dok, buat saya dapat anak perempuan? Gitu. Itu membantu tapi tidak 100%. Gitu. Ya benar. Jadi dari makanan gitu ya dok. Terus kalau untuk olahraga nih dok, ada olahraga khusus nggak nih dok untuk para pasutri ini dok? Iya, kadang-kadang ada yang bilang, dok saya yoga gitu, saya senam-senam gitu. Benar. Overall Bu, intinya olahraga itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh secara fisik. Benar, meningkatkan daya tahan tubuh. Tidak ada yang spesifik. Saya mesti senam hamil seminggu 3 kali segala macam. Saya mesti apa itu terapi IAB, CEFD. Ya secara spesifik tidak ada. Buktinya nih, mohon maaf nih, ada orang yang itu mageran hamil mulu. Hamil mulu ya. Aku senam kiri kanan atas bawah tapi hamil gitu. Jadi automatically apa kita tidak bisa melihat itu dalam satu saja. Intinya hidup sehat itu akan memperbaiki kualitas dan sperma. Tapi apakah harga mati dilakukan? Tidak harga mati. Balik lagi bagi ibu-ibu yang sangat mobile sekali begitu ya. Aktivitas fisik tetap dibutuhkan. Fungsinya apa sih? Fungsinya adalah untuk memperbaiki lifestyle, memperbaiki keadaan secara fisik bahwa hormonalnya baik. Hormonal baik diharapkan dengan hormonal baik dia bisa promilnya lebih cepat. Nah, memang untuk pada beberapa orang yang maaf nih yang overweight gitu ya, tentunya itu kita kenal dengan kata-kata PCOS. PCOS itu adalah hormon gitu. Nah, itu memang sangat membantu tuh kalau bisa kayak gitu. Dengan orang-orang yang obesitas gitu, dengan dia promil kemudian dia prepare baik begitu ya, tentunya dia perlu hormonal baik. Hormonal baik harapannya adalah satu hormonal yang baik, tentunya dia akan membuat bibitnya menjadi baik. Tapi overall balik lagi secara pribadi aktivitas tidak ada sama sekali. Gitu ya. Tapi bisa dimulai dari konsumsi makanan yang sehat gitu ya. Terus olahraga mungkin nggak ada olahraga khusus tapi mungkin yang nyaman aja gitu ya dok ya, yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Iya, betul sekali.
Kalau untuk vitamin dan suplemen itu apakah ada vitamin khusus atau suplemen khusus dok yang bisa membantu program hamil ini? Oke, seperti tadi saya bilang asam folat, asam folat, zinc dan vitamin E itu cukup membantu ya. Itu memberikan kualitas yang baik pada saat sebelum kehamilan. Tidak hanya suami, tidak hanya istri, suami juga mengkonsumsi, silakan, tidak ada masalah. Ya, dan itu tidak ada efek samping. Balik lagi, kalau misalnya diberikan asam folat, tidak hanya diberikan pada orang-orang yang mau promil saja, tapi biasanya orang segala macam itu juga bisa membantu. Jadi lah bahwa vitamin itu tidak untuk sebagai promil, tapi itu membantu untuk kesehatannya juga. Jadi vitamin E itu juga bisa membantu untuk promil ya dok, bukan untuk kulit doang ya? Enggak. Jadi sekali mandangin 2-3 pulau terlampau itu. Betul. Saya tahunya selama ini vitamin E itu buat kesehatan kulit gitu loh dok. Kulitnya juga bagus, kemudian secara prepare untuk sel telurnya juga baik gitu, semuanya jadi baik, jadi oke gitu. Oke, asam folat, zinc dan vitamin E ya teman-teman. Iya. Vitamin itu biasanya cukup membantu buat teman-teman melakukan program hamil. Iya, gitu. Betul. Dan sekali minum 2-3 pulau terlampaui. Terlampaui gitu. Dapat bonus-bonus yang lain. Kulit terasa lebih kencang gitu ya dok ya, bisa lebih mulus, lebih segar. Suami nanti semakin wah gitu. Makin jerang gitu ya. Nah, dok, kalau misalnya nih dok, kita menderita penyakit tertentu, apa bisa berpengaruh untuk promil ya dok? Apa aja tuh yang maksudnya pengaruhnya gitu dok? Oke. Kalau kita bicara soal penyakit, banyak sekali. Banyak banget ya dok, benar. Banyak banget. Hipertensi, beta, ada autoimun gitu ya. Itu bisa mempengaruhi. Nah, oleh karena itu pentingnya untuk memprepare dari awal. Kita memprepare dari awal, jangan diberitahukan, dok, saya punya penyakit tiroid misalnya, saya punya hipertensi. Oke, kita bisa. Boleh nggak sih dok orang hipertiroid hamil? Bisa-bisa saja. Dok, boleh nggak orang gula hamil? Bisa-bisa saja gitu. Tapi harus di-prepare dari awal. Dengan kita prepare dari awal, resiko kegugurannya akan semakin kecil. Preparation itu makanya tadi penting banget ya, seperti yang dokter sudah sampaikan tadi. Pemeriksaan jangan lupa bukan istrinya aja, tapi suaminya juga harus periksa. Gitu. Harus pupuknya perbaiki baru kita bisa tanam. Kalau kita potnya nggak oke, potnya pecah, ya nggak bisa. Betul. Jadi banyak banget faktornya nih teman-teman gitu. Dan bisa juga berpengaruh ke tentu aja berpengaruh ke kehamilan ya teman-teman. Mengenai penyakit. Nah, oke dok. Kan kita harus lebih peka nih ya dok di awal kehamilan dok. Ada pertanyaan nih dok. Kalau di tengah promil gitu ya, tiba-tiba telat haid gitu ya. Terus untuk kita yang punya riwayat keguguran, sebenarnya kapan sebaiknya dicek test pack gitu. Oke. Hari saya haid biasa tanggal 28. Boleh minggu depan tanggal 20. 26 malam belum haid. Waduh, test pack tanggal 27 negatif. Sedih gitu ya. Sedih jadi murung gitu. Seharian nggak mau kerja, cuman mengurung kamar di rumah gitu ya. Sedangkan itu sangat tidak akurat. Dikatakan dia telat haid jika melewati siklus 35 hari. Dalam arti misalnya tanggal 1 haid, 35 hari setelah tanggal 1 mungkin sekitar tanggal 5 di bulan depannya. Loh dok, saya udah telatnya udah seminggu gitu dan segala macam. Tapi kita menjaga untuk terjadinya memprepare lebih jauh lagi. Jadi kita memprepare dia untuk jadi kalau seharusnya dia telat 1 minggu, tambah lagi seminggu jadi 42 hari. Supaya apa di test pack langsung jelas. Oke. Tanggal 1 ibu test pack, tanggal 1 kemudian bulan depannya ibu test pack ya. Tanggal 28 sudah di test pack. Hasilnya negatif, angkat samar. Dokter saya positif ya gitu. Nah, bisa aja positif, bisa enggak. Yang sebelumnya pernah dijelasin sama dokter Anya ya, biochemical. Jadi ada juga urin dan segala macam yang membuat hasil tes pack menjadi positif. Jadi ambigu gitu. Nah, jadi jangan kecepatan mami semuanya gitu. Nanti tunggu seminggu, sabar dulu. Mungkin stres kali, mungkin apa kali gitu. Anggaplah itu tes pack udahlah
kunci dulu di dalam lemari deh. Biar jangan dilihat-liatin tiap hari kapan tes pack gitu. Nanti aja. Kalau udah agak lama baru tuh akan lebih jelas. Kalau lebih jelas kan kita enak ya. Oh, udah positif nih. Gitu loh. Seminggu Kalau atau 2 minggu gitu ya dok, biar lebih ya, secure gitu ya setelah close gitu. Kalau kecepatan nanti malah mamanya malah insecure sendiri gitu, malah stres. Benar ya. Aduh, kok negatif nih gitu ya. Gitu. Udah coba sampai ada datang ke saya, dok, ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, setiap hari tes ya. Dia sepak gitu, dia beli sepak, kalau dia tiap hari gitu. Benar. Jadi tingkat kekhawatiran itu tuh meningkat ya dok ya, seiring terlalu dini ibaratnya ya untuk tes. Ya, lupa. Jadi kekhawatiran meningkat, rasa was-was pun akan meningkat. Ketika itu akan buat down gitu. Aduh, kok negatif sih, dan semakin nangis, diri dan segala macam. Akhirnya stres dan berpengaruh juga ke program. Betul. Bagaimanapun jiwa sangat mempengaruhi fisik dan mental. Jadi kalau secara kejiwaannya terganggu, fisik dan mentalnya juga dia akan terganggu. Gitu loh. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dok. Ya, masih 80 juta ribu pertanyaan. 80 juta pertanyaan nih dok. Iya. Nah, tadi udah tes pack-nya gitu ya dok, menunggu 1-2 minggu setelah siklus gitu ya, biar lebih secure. Kemudian selanjutnya nih dok, udah tes pack berhasil gitu ya. Kenapa dok? Pasti pertanyaannya kapan diperiksa, kapan di USG. Betul, 100 buat dokter Doni. Kapan waktunya yang tepat? Saya dapat piring cantik. Iya, piring cantik nih dok, dari sabun colek tuh ya dok, biasanya dulu ya. Piring. Nah dok, kapan nih dok USG? Kan biasanya atau harus menunggu 7-8 minggu kah dok? Atau waktunya lebih atau kurang dari itu sudah bisa diperiksakan USG dok? Seminggu telat kan, tes pack positif dan segala macam. Dokter Anya, saya udah pernah, waktu itu saya ada ikut dokter Anya punya itu, begitu langsung diperiksakan, itu betul sekali. Kita memprepare sesuatu. Jadi, tapi mami-mami jangan insecure kalau di USG nggak kelihatan gitu. Waduh sedih, dok saya beneran hamil nggak dia? Kantong kehamilan itu terlihat di sekitar 5 minggu ke atas. Terkadang pun, kenapa saya suruh nih 5 minggu? 5 minggu anggaplah satu bulan kan 30 hari. Saya selalu prepare dia itu di tes pack di sekitar 42 hari. Kalau kita pikir 42 hari, berarti sudah sekitar 6 minggu hamilnya. Pada saat dia di tes pack, harapannya sudah kelihatan kantongnya. Inilah kesalahan orang-orang, kalau men-tes pack terlalu cepat, kantongnya pasti nggak akan kelihatan. Benar. Jadi sekalian gitu loh, kita sekali medali 2-3 tahun di tes pack positif, pas USG ada kantong. Senang maminya pulang, tapi muncul nanti dibaca lagi dok, nanti takutnya kantong kosong dan segala bla 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 bla, banyak sekali gitu. Karena jadi kalau saya selalu bilang sama pasien saya, udahlah, kamu nggak usah terlalu banyak baca lah. Membacakan sesuatu yang tidak penting, bukan tidak penting, yang tidak kamu ketahui kebenarannya akan membuat kamu akan lebih insecure lagi. Betul banget dok. Jadi kita memprepare sesuatu yang tidak ingin terjadi, kita memanjangkan kontrolnya. Misalnya nih, kantongnya sudah terlihat di usia 5 minggu, kita akan mengkontrol 3 mingguan. Dengan hati 8 minggu, sekarang jantungnya pun sudah kelihatan. Dan jantungnya pun sudah didengarkan. Gitu loh. Iya, jadi memang di usia 7-8 minggu itu sebenarnya juga sudah waktu yang tepat ya dok ya, bisa diperiksakan. Betul. Bisa terdengar denyut jantungnya gitu ya, terus udah kantongnya juga udah kelihatan gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi tes pack-nya terlalu cepat gitu ya, bisa jadi kantongnya belum kelihatan dan lain-lain. Betul. Gitu. Dan hasilnya menjadi atau yang terlalu gimana ya, jadi insecure gitu ibunya. Aduh, saya kok ini samar banget, dok saya kok ini gitu. Jadi boleh aja sebenarnya ya, asal siap mental nih nanti di minggu ke-7 dan 8 di USG kembali untuk cek gitu ya, sekalian detak jantung si baby gitu teman-teman. Ya, betul sekali. Nah, dok, kita masuk ke pertanyaan live nih dok. Ke 50 juta. Iya ribu, nih, ya. Aduh,
banyak banget nih pertanyaan. Semoga Dokter Doni waktunya cukup ya, Dok. Nih, Dok. Mungkin butuh air dulu ya, enggak deh. Oke, water break teman-teman Water ya. break. Jadi Enggak apa-apa, it's okay. Sambil aduh ketendang nih saya punya tripod. Nah, di hari Minggu yang santai ini gitu ya teman-teman, sambil dengerin live kita hari ini. Nah, kita udah masuk sesi pertanyaan nih teman-teman. Nah, ada pertanyaan nih, Dok. Bagaimana ibu yang IUFD dengan kondisi ada kista? Apakah berpengaruh untuk promil selanjutnya, Dok? Oke, IUFD dengan kista. Oke, IUFD itu mungkin kalau Mbak Tika tahu itu adalah proses di mana dia sudah hamil, tapi bayinya meninggal. Ya. Gitu. Nah, jadi harus di-prepare tuh nanti IUFD-nya karena apa? Itu yang paling penting. Harus dicari tahu nih A, B, C, D-nya, EFG-nya harus dicari tahu. Kenapanya? Untuk memprepare dari sebelumnya. Gitu. Harus diketahui juga paling sering IUFD itu karena gula yang tinggi. Paling sering. Tapi tidak menutup kemungkinan yang lain juga banyak. Hipertensi juga bisa. Cuman paling sering pada beberapa orang yang gulanya resiko gitu. Jadi maaf kalau misalnya memang IUFD, cepat dan segera diperiksakan. Supaya apa? Kita mencegah terjadi kejadian IUFD. Gitu. Betul Dok. Apalagi di zaman sekarang gitu ya Dok, banyak banget nih orang yang sebenarnya nggak aware kalau misalnya gulanya dia tuh tinggi gitu ya, karena konsumsi boba, kopi, dan kawan-kawannya. Betul. Karena mesin kopi udah murah banget ya. Terus saya mau sampai saya merek apalah yang alfabet. Cuma 700. Saya langsung pikir, waduh kalau misalnya dibeli ini resiko konsumsi gulanya kan sangat besar. Jadi nggak jadi deh. Saya jauh lebih hemat kan Dok. Saya minumnya air putih aja dah. Iya benar, lebih sehat tuh ya. Iya. Sehat, lebih murah gitu. Tuh, minum air banyak putih ya. Sama nih Dok. Saya juga ada nih Dok. Kayaknya sejenis nih. Iya. Gitu. Jadi daripada kita mengkonsumsi sesuatu yang tidak nyata gizinya, bandingkan kita mengkonsumsi sesuatu yang pasti aja. Pasti aja. Air putih pasti itu sehat. Ya? Iya. Itu harga mati. Benar. Nah, nih Dok, pertanyaan tentang promil nih Dok. Tips promil yang tepat setelah keguguran, apalagi pernah keguguran chemical pregnancy, agar kehamilan selanjutnya sehat dan hamil beneran nih Dok. Hamil beneran ya? Iya, ada hamil bohongan tuh gimana tuh maksudnya tuh? Balik lagi, perhatikan ke pernyataan nomor 1, mami-mami. Perbaiki benihnya. Dah, itu aja. Gimana caranya Dok perbaiki benihnya? Silakan datang ke Objin, konsumsi vitamin, perbaiki lifestyle, baru di-prepare dengan baik. Kalau benihnya tidak baik, itu tidak akan balik lagi. Jadi hamil bohong-bohongan jadinya. Jadi kan hamil beneran, iya. Hamil beneran ya teman-teman. Nah, hamil bohongan tuh saya bingung juga nih. Hamil bohongan tuh macam mana tuh? Oke. Nih Dok. Bukan hamil bohongan ya, lebih ke arah maksudnya hamilnya itu ya maaf nih tidak jadi dengan baik. Iya, betul. Nah nih Dok, pertanyaan 3 dari sahabat Our Tiny Hawk gitu ya. Pengalaman BO 2 kali dan endingnya 2 kali kuret Dok. Ya, pertanyaan pertama, berbuntut pertanyaannya ternyata. Pertanyaan pertama, apakah 2 kali kuret ada pengaruh untuk kehamilan berikutnya? Karena ada yang bilang sering kuret nggak bagus buat rahim, gitu. Iya. Oke, pertama yang saya mau, kalau misalnya dia hamil, ya kemudian keguguran sampai di BO dan segala macam, tentunya BO itu memang karena quality yang nggak baik. Kalau dia baik, terus kualitas balik. Ya, kemudian jangan lupa bahwa dengan quality yang tidak baik diperbaiki, kemudian dikuret tadi dibilangnya. Nah, pada saat dia dikuret itu malah mungkin saya udah pernah bahas sebelumnya tuh, apakah kuret berulang bisa menyebabkan gangguan kehamilan? Enggak sama sekali, karena kuret itu kita membersihkan si tempat kue, mungkin kalau masih ingat tempat kue, di tempat masih kue kita saya Dokter Doni menyampaikan ya, ibaratnya piring kotor dicuci gitu. Betul. Kalau misalnya tidak kan dia piring kotor saya cuma bilas doang, jadi piring kotornya masih ada kaca, paus segala macam, itu tercampur-campur di situ. Jika saya mencuci dengan bersih, otomatis pada saat saya masukin makanan baru itu akan jauh lebih baik. Itulah fungsi.
Gitu. Bahkan tadi ada yang sampai 6 kali ya dok ya? Betul sekali. Kasusnya dokter Doni. Jadi apa Wah, namanya? Simak dengan baik ya gitu ya. Iya betul. Harus ditangani dengan baik ya teman-teman. Nah pertanyaan keduanya nih dok, apakah kualitas sperma encer atau tidak kental bisa menjadi penyebab BO berulang dok? Nah, katanya sperma kualitas bagus itu kental. Nah, jadi yang bagus encer atau kental nih dok? Nah, kalau secara pribadi sperma itu kita tidak bisa lihat dengan ya, dokter Doninya lagi loading ya teman-teman. Terakhir dokter Doni bilang, halo dok. Sorry. Tadi ada telepon jadi keputus. Ya dok, jadi bagaimana dok? Apakah sperma yang bagus itu memang sperma yang kental atau kalau cair itu menandakan tidak bagus atau seperti apa dok? Ya, kalau sperma yang baik itu adalah bagus ini enggak loading lagi nih dokter Doni. Sebentar ya. Iya, silakan dok. Udah jelas belum? Udah. Nih udah balik nih. Udah ya? Tadi sempat loading dok. Oke. Nah, kita tidak bisa melihat dengan kasat mata bahwa ini baik, ini nggak baik, gitu. Yang kita bisa lakukan adalah kita mesti cek ke lab. Oh, ini yang baik, ini yang jumlahnya bagus, ini yang nggak bagus. Karena terkadang kita nggak bisa melihat si kecebong itu hanya dengan kasat mata. Bisa melihat gini. Oh, ini ada kecebong gitu. Oh, iya nggak bisa. Warnanya dan semuanya akan sama, konsistensi akan sama. Tapi yang paling baik adalah encer maupun kental itu kita bisa melihatnya dengan ke lab. Oh, kita ke lab nih, berapa sperma yang bergerak, berapa yang nggak bergerak, itu yang kita bisa ketahui. Kalau enggak kita nggak. Oh, jadi dari cair kental itu juga nggak bisa langsung diidentifikasi sebagai yang bagus tuh yang kental gitu ya? Iya, betul. Okay. Jadi tetap harus dicek ya? Harus dicek. Tanpa ngecek kita nggak bisa tahu apa-apa. Gitu. Jadi nggak bisa langsung judge juga gitu ya dok, kalau spermanya terlalu cair gitu ya berarti jelek nih gitu. Karena bagi kita tuh encer yang lain, maksudnya sperma yang encer yang lain tapi bisa menghamili gitu, karena kualitasnya tetap baik gitu loh. Betul. Tapi Pak ini nggak tahu, masa kasih tahu sperma saya encer kan nggak mungkin. Betul. Itu sesuatu yang sangat private gitu. Jadi sebenarnya sesuatu itu tidak bisa diketahui sama emaknya gitu. Nih dok, pertanyaan keempat. Bagaimana promil dengan riwayat KET dan sekarang memiliki 1 tuba? Oke. KET itu kalau Mbak tidak tahu itu adalah hamil di luar kandungan. Jadi, iya, betul. Jadi tuba kiri dan kanan, sebenarnya 1 tuba udah diangkat, kemudian 1 tuba lagi. Boleh nggak KET? Ingat, balik lagi. KET itu terjadi paling sering itu karena keputihan dan berdebu dan segala macam. Akibatnya sih rambut dari tuba itu tidak bisa mendorong si hidung telur menuju ke rahim. Jadi kalau misalnya ada keluhan infeksi dan segala macam, itu mesti diperbaiki. Misalnya dia ada infeksi kandungan, keputihan dan segala macam, itu diperbaiki. Gitu. Dok, boleh nggak KET? Boleh saja. Jadi banyak banget masih KET dia hamil seperti biasa. Gitu. Dan dia itu sebenarnya kualitasnya baik, tapi sih ada keputihan dan infeksi segala macam yang membuat si tubanya menjadi tidak baik. Kalau infeksinya hilang, dia akan di-prepare dengan baik, gitu loh. Jadi teman-teman tadi ya dibenerin dulu gitu ya ibaratnya dok, dan jangan khawatir, ada juga teman-teman yang sebelumnya juga mengalami KET gitu ya, tapi dibantu recovery dulu gitu ya dok ya, baru masuk ke program hamil. Nanti program hamilnya seperti apa akan dibantu oleh Opjinnya seperti itu. Nah, pertanyaan kelima nih dok, riwayat saya pernah hamil 50 juta. Riwayat saya pernah hamil saat saya diet atau hamil tanpa rencana gitu ya dok. Lalu kebetulan juga keguguran gitu ya dok. Jadi beliau setelah hamil tanpa direncanakan gitu ya saat diet, dan beliau keguguran tapi dok. Yang mau saya tanyakan, apakah dengan riwayat seperti saya harus kembali berdiet hingga berat badan tertentu untuk bisa hamil lagi? Dan apakah saya juga harus minum vitamin seperti Volamil dan lain-lain? Oke, pertama,
apakah berarti sebenarnya intinya satu sih, apakah obesitas atau overweight itu mempengaruhi kehamilan atau enggak? Gitu. Betul. Ya, obesitas overweight itu mempengaruhi hormonal secara khusus. Kenapa? Karena lemak yang berlebih membuat hormonalnya itu menjadi meningkat. Nah, hormonal meningkat otomatis akan mempengaruhi height dan segala macam, dan kualitas sperma dan segala macam, kualitas indung telur. Gitu, ya. Tapi yang harus diketahui adalah tidak semua orang yang overweight itu tidak bisa hamil. Banyak juga loh orang yang gemuk-gemuk bisa hamil, banyak. Mungkin Mbak Tika tahu lah. Mungkin teman-teman ada yang hamil gemuk tapi bisa-bisa aja gitu. Itu yang harus dicamkan, bahwa tidak semua orang-orang overweight itu tidak bisa hamil. Betul. Tapi Mbak yang tadi itu yang nanya, harus ketahui bahwa kan mempunyai berat badan ideal, tentunya itu akan jauh lebih baik untuk hormonalnya. Dan lebih cantik, lebih langsing, ya, suaminya lebih kece gitu kan, kelihatannya wah gitu kan, dibandingkan kalau misalnya dia lebih gemuk gitu loh. Jadi harus berpikir juga, oh dengan overweight itu bisa mempengaruhi kesehatannya juga. Betul. Jadi mungkin ternyata dietnya dia itu mungkin ternyata dietnya dia itu sebelumnya juga membantu imunitas dia gitu ya dok ya, ngebantu juga dia punya gula turun dan segala macam gitu ya. Jadi mungkin gitu ya, diet bisa jadi salah satu cara teman-teman buat melakukan kembali program hamil gitu ya. Ya, betul sekali. Nah, nih dok, pertanyaannya nih masih ada nih dok. Mohon bersabar ya dok ya. Oh iya, boleh silakan. Nih, pertanyaannya dari Mbak Gali Sayeti. Dok, apakah wanita dengan penyakit autoimun bisa memiliki kehamilan sehat? Sudah pernah keguguran 2 kali sebelumnya. Oke, balik lagi ke MAPS. Autoimunnya apa dulu? Nah, bisa dikontrol apa enggak? Banyak kok teman-teman saya yang autoimun. Ini teman saya loh, dokter autoimun, kemudian dia hamil dengan sehat gitu. Tapi harus diketahui bahwa apa saja autoimunnya dan bisa dikontrol apa enggak, itu yang paling penting. Jadi dengan autoimun tentunya nggak ke obgyn aja nanti, dia mesti ke penyakit dalam juga yang bagian khusus yang untuk dokter autoimun gitu. Jadi dua berjalan dokter sekaligus untuk memperbaiki dan memprevensi kehamilannya dia gitu. Oke. Jadi dicari tahu dulu penyebab autoimunnya tuh autoimun apa sih gitu ya. Jadi terus kan baru diperbaikin, kembali lagi tadi dicari tahu penyebabnya, kemudian diperbaiki dan tetap bisa memiliki kehamilan yang sehat ya teman-teman. Ya, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dok, setelah minum obat penyubur sel telur matang itu berapa hari setelah minum obat di hari kelima itu? Oke, 5 hari maksudnya dia. Jadi obat penyubur itu diberikan hari ke-2 sampai hari ke-5 atau hari ke-6 lah, kurang lebih. Kemudian kita akan evaluasi hari ke-14. Disitulah indung telurnya baik atau enggak. Makanya pada saat sudah mengkonsumsi obat tersebut, ibunya itu benar-benar harus rutin sesuai dengan kontrol dokternya untuk melihat apakah indung telurnya membesar apa enggak. Karena kalau tidak rutin nih, nanti takutnya malah sembarangan gitu minumnya tuh, diminum terus. Sedangkan yang paling ditakutkan, minum obat tersebut dapat beresiko munculnya kista. Jadi harus berhati-hati. Gitu. Oke, jadi teman-teman bisa dilihat di hari ke-14 tadi ya dok ya? Ya, 13 atau 14. 13 atau 14 gitu. Pertanyaan selanjutnya. Sebentar. Nih, pertanyaan tadi banyak tentang peranakan nih dok. Peranakan turun di komen saya lihat banyak nih. Keguguran berulang 3 kali, apakah peranakan turun itu mempengaruhi dok? Dan apakah dokter obgyn tuh bisa tahu kalau misalnya peranakannya turun dan lain-lain? Seperti itu dok. Oke. Sebenarnya kalau soal peranakan turun itu kita sebutnya dengan prolaps uteri. Tapi untuk pada usia yang sangat muda, kali peranakan turun. Jadi kadang-kadang itu agak sulit untuk melihat kasarnya kenapa sih disebut peranakan turun, padahal sebenarnya tidak kenapa-napa gitu loh. Jadi suka memberikan istilah-istilah yang tidak perlu dan tidak dengan kondisi, tapi di judge-nya begitu. Betul. Oke. Jadi kalau untuk baiknya harusnya diperiksakan gitu. Peranakan turun itu pada sini pada orang tua loh. Pada usia yang
nenek-nenek yang sudah banyak anaknya itu baru disebut peranakan turun. Oh, jadi memang Gitu. itu istilah-istilah yang sebenarnya tidak perlu gitu ya dok, karena sebenarnya peranakan turun tuh terjadi di orang tua, nenek, ibaratnya yang sudah nenek-nenek gitu ya dok ya. Ya, itulah. Okay. Jadi harus diperiksa untuk tahu nih dia benar-benar peranakan turun apa enggak gitu loh. Betul. Pertanyaannya nih dok, dok dari Mbak Nurul Kobe, dok kalau dokter tidak tahu apa penyebab IUFD kemarin gimana dok? Soalnya udah cek lab semuanya aman. Oke, sebenarnya kalau kayak gitu harus benar-benar diperiksa ya. Diperiksa dalam arti gini, kita periksa dua, kita periksa adik-adiknya dan segala macam gitu. Banyak sekali penyebab IUFD ya, banyak sekali 40. Dan yang paling terakhir jangan lupa, tidak diketahui. Itu juga penting. Jadi ada juga yang tidak diketahui. Nah, tapi kita selalu membuat bahwa pasien yang tidak diketahui IUFD-nya ya kita anggaplah kita tidak tahu penyebabnya, ya udah kita prepare dengan baik untuk kehamilan berikutnya. Gitu. Karena paling bawah di antara 50 sampai 60 penyebab itu paling bawahnya tetap unknown atau tidak diketahui. Gitu. Jadi walaupun tidak diketahui gitu ya, tetap bisa menyiapkan program hamil yang terbaik gitu ya buat teman-teman sekalian. Kehamilan selanjutnya. Oke. Gitu. Pertanyaannya selanjutnya. Aduh ini dia bertanya merek obat ya, boleh saya skip ya dok? Oh. Nah, sebentar. Pertanyaannya dari Mbak Linggar Suryani, dok. Kalau ketuban pecah dini usia 5 bulan, itu kenapa, dok? Konsul dokter katanya bagus semua, terus disuruh ikat rahim pas hamil 3 bulan. Oke. Sebenarnya kalau kayak ketuban pecah dini juga banyak sekali penyebabnya ya. Banyak sekali penyebabnya, itu yang membuat harus di-prepare dengan baik juga gitu. Tapi paling sering karena infeksi. Misalnya kalau ada infeksi itu membuat ketuban pecah dini sebenarnya. Cuman balik lagi, harus di-prepare semuanya. Kita gini. Kehamilan itu adalah rahasia Tuhan gitu. Jadi kalau ibu tidak bisa menyamakan ibu sakit hamil dan KPD dan segala macam, ketuban pecah itu sama seperti ibu sakit DBD. Saya digigit nyamuk kena DBD gitu. Itu tidak bisa seperti itu. Karena kehamilan itu secara pasti tidak bisa diketahui. Kita cuma mengetahui faktor resikonya. Atau resikonya itu misalnya infeksi, ada infeksi saluran kencing, keputihan dan segala macam. Itu adalah faktor resiko. Tapi untuk penyebab pastinya kita tidak bisa mengetahui dengan pasti. Gitu. Begitu ya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya nih dok. Semoga dokter Doni masih bersabar. Ya, ini udah bilang soalnya nih. Iya, sedikit lagi ya dok ya. Nah, sebentar. Tadi dok kan ada ngomongin suplemen dan vitamin gitu ya dok. Untuk dosisnya sendiri gitu ya, suplemen tersebut gimana tuh dok? Kalau dosis kayaknya sebaiknya langsung ditanyakan ke dokter objeknya ya. Soalnya berbeda-beda soalnya pada setiap orang gitu. Oke, jadi harus tetap dikonsultasikan dulu ya teman-teman, baik asam folatnya, atau zincnya, atau vitamin E-nya, karena dilihat dari kondisi teman-teman dulu sendiri, itu butuhnya apakah butuh 3 kali sehari gitu ya, apakah sehari sekali cukup gitu ya, itu tergantung nanti dari objin yang memutuskan dari kondisi teman-teman. Iya, gitu. Betul sekali. Ini dok, mungkin pertanyaan terakhir nih dok ya. Pertanyaan selanjutnya sih tadi ini ada dari Mbak Lucy yang udah sempat bertanya. Ini yang tentang penyubur itu dok. Tadi 3 kali promil pakai penyubur, tapi tidak pernah disuruh konsul cek USG dok. Cuman disuruh kalau hamil lagi langsung aspilet. Seperti itu dok. Oke, kalau itu saran saya tetap dikonsulkan ya, karena bagaimanapun kita mesti melihat nih, kalau tidak pernah dikonsulkan berarti kan tidak pernah tahu kualitas induk telur dan seperti apa. Gitu. Sedangkan balik lagi saya selalu bilang bibit itu penting. Bibitnya oke, berarti hasilnya akan oke. Bibitnya nggak oke, hasilnya nggak akan oke. Gitu. Benar. Oke, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir ya. Itu sih.
bisa kita wrap up hari ini. Sebenarnya masih ada dok, cuman kebanyakan nih rata-rata yang harus langsung dikonsultasikan ke objin masing-masing ya, dan rata-rata menanyakan kayak merek yang bagus tuh apa sih dok gitu ya. Kita tidak bisa menyampaikan merek ya teman-teman. Gak ada endorsan soalnya. Iya nih, gak ada endorsan. Tapi kalau ada endorsan pun juga kita pilih-pilih ya dok, apakah itu beneran bagus atau enggak dok. Ya. Oke dok, boleh nih pertanyaan terakhir banget dok. Mohon maaf tadi saya udah bilang terakhir, tapi ini ada baru pertanyaan dari Rizka Wanda gitu ya. Dok, apa iya penyebab bayi PJB itu karena ibu kurang mengkonsumsi asam folat saat trimester pertama? Oke, sebenarnya kalau mau bilang penyebab pasti, balik lagi saya bilang tidak ada sama sekali yang menjadi penyebab. Itu adalah faktor resiko. Tapi lihat nih, sorry, mohon maaf sekali saya tidak menghina atau apa, tapi ibu-ibu yang mungkin dengan low intake atau misalnya dengan ibu-ibu yang kurang berpendidikan, boro-boro konsumsi asam folat, makan aja nggak bisa. Tapi secara physically anaknya sehat, gitu. Jadi automatically itu tidak bisa menjadi sebagai satu patokan. Itu tetap hanya sebagai faktor resiko. Tapi apakah persen? Tidak. Oke. Jadi itu faktor risiko memang ya dok ya, tapi nggak bisa dikatakan kalau misalnya kurangnya mengkonsumsi asam folat itu menjadi penyebab utamanya gitu ya dok ya. Iya, betul sekali. Oke. Sudah dok, pertanyaan hari ini saya wrap up gitu ya, sesi kali ini. Jadi teman-teman untuk menjalankan program hamil yang baik gitu ya, pertama harus tahu dulu penyebabnya itu apa gitu ya, dikonsultasikan ke objinnya bersama suami gitu ya, karena tadi semuanya harus bagus, betul ya dok ya? Harus di-check up semuanya. Jangan cuma dibebankan kepada istri, tapi juga bisa aja dari bibitnya itu seperti apa, itu juga harus diperiksakan teman-teman. Selain itu, selain datang sama suami gitu ya, jangan lupa jaga kesehatan, imunitas tubuh gitu ya. Nggak ada olahraga khusus yang membantu program hamil ini, itu yang penting teman-teman nyaman gitu ya. Betul. Yang penting teman-teman nyaman dan bisa meningkatkan daya tahan tubuh teman-teman gitu ya. Jadi tujuan utamanya tuh sehat dulu teman-teman, baru bisa menjalankan program hamil yang baik gitu. Nah, nih dok, terakhir ada tips apa lagi nih dok? Ada tips apa lagi nih dok buat teman-teman sekalian dok? Oke. Bagi untuk teman-teman yang current pregnancy loss atau balik lagi ke guguran berulang, jangan pernah menyerah, itu aja. Ingat, selalu ada our tiny hope. Kalau enggak, ngapain komunitas ini dibentuk? Gitu aja. Terima kasih sekali Dokter Doni, benar banget. Jadi teman-teman Our Tiny Hope jangan pernah kehilangan harapan gitu ya. Kalau teman-teman butuh support, ada Our Tiny Hope di sini gitu ya, yang pastinya kita akan memberikan informasi secara mendalam gitu ya. Apalagi ada Dokter Doni gitu ya. Benar. Teman-teman nggak sendiri gitu ya, karena di luar sana juga banyak wanita-wanita yang pastinya mengalami pregnancy loss gitu ya teman-teman. Jadi mari kita berjuang sama-sama gitu. Oke, terima kasih sekali Dokter Doni untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Jangan bosan-bosan. Kayaknya nih pertanyaannya masih 80 belum kejawab semua. Dok, sebenarnya masih ada pertanyaan sih dok, cuman kayaknya waktunya udah lewat nih. Gitu. Terima kasih sekali ya Dokter Doni. Mohon maaf jika hari ini ada kekurangan gitu ya teman-teman juga. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab. Semoga bisa kita jawab di sesi selanjutnya atau bisa terjawab di grup maupun di media sosial Our Tiny Hope lainnya. Gitu. Thank you so much Dokter Doni. Diundang lagi. Iya dong pastinya. Selama Dokter Doni available, kita akan undang Dokter Doni terus. Terima kasih banyak dok. Sekian. Thank you. See you. Bye bye.